Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kau ajaib, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ajaib yang Kau buat, dan jiwa kami menyadarinya. Oh, there's no one else like You, Lord. Oke, cek ombak dulu. Shalom. Shalom Bro Mika. Shalom Indonesia. Wih, ada suara siapa di situ banyak? Mohon maaf karena saya pakai tablet. Bisa pakai. Thank you Kak Yusuf dan Kak Maria ya, kalau nggak salah ya, yang sudah bisa bantu-bantu. Mika juga akan menjadi MC kita nih ya. Sudah kembali ke Bintan Bro, atau masih di luar daerah? Sudah. Puji Tuhan sudah kembali dengan semangat. Semangat Bro. Oke. Tior, nanti Kak, kamu... Kak Mika kok suaranya gitu ya? Iya, Mika suaranya kayak kurang bulat. Kayak robot gitu loh, Kak. Bang. Salam Kak Anto. Halo Roland, sudah di Salam. Bandung atau di mana? Masih di Kupang Kak, lagi pelayanan mau ke Malaka, jadi nanti baru balik Bandung lagi. Mantap, berarti kemarin dari Surabaya langsung ke Kupang? Surabaya, Blora, Kupang. Mantap. Doain Kak. Ini Ini lagi sama Kak Ena Lagi. juga. Good. Good. Coba gimana Mika? udah aman atau masih kayak robot? Nah, it's better. Mungkin karena faktor tablet saya sudah lama dan harus diganti. Mungkin dia lelah. Thank you, udah bagus. Di sini. Apa? Nah, kalau itu sinyal tuh kayaknya. Sempet terputus-putus. Sinyal roaming Korea soalnya. Sombong benar. Sombong bener. Aduh, demo. Masih emang di Korea? Annyeonghaseyo. Korea Bintan dia, Korea Bintan. Oh, Nah, Pulau Jeju. Annyeonghaseyo, Yorobun. Mohon maaf karena saya pakai tablet jadi saya tidak bisa pakai background merah putih ya teman-teman. Tapi di belakang saya putih. Tenang saja. tinggal tambah merah ya. Iya, betul sekali. Tior, kalau misalkan kamu sudah live di YouTube, info ya Tior. Iya. Ternyata sudah. Oke, gak apa-apa. Kita sapa kota-kota. Kita sapa kota-kota dulu kalau gitu. Ada siapa lagi di sini? Makassar ya, Harun Lim, Yolanda, Rote, Kayu Yusuf juga, Bata. Suara semuanya. Oh, dari Depo. Suara kuda.
Oh, ulang-ulang. Coba lagi Kanto. Coba. Nah, ini sudah. Oke. Oke. Kak Mario dari Sulawesi. Apa namanya? Tomohon. Coba Bang. Toba. Coba. Kok Tomohon sih jadinya? Kak Eman yang penuh dengan mawar-mawar. Moti-moti. Nih Kak Eman pakai ini anaknya soalnya. Anaknya ya. Dari Mawar. Elvira. Ada juga Sorsel. Sorsel tuh apa? Sorong Selatan. Wih, Wih, mantap. dahsyat. Ya, Shalom Kak Shalom. Kak Prima. Berarti ini ya, Sorong Kakak Along. Benar ya? Kalau sama Kak Along beda kabupaten sih Kak. Kak Along itu di Sorong, kalau kami Hmm? di Sumatera Selatan. Wih, Agak mantap. geser dikit. Mantap. Thank you. Wow. Tapi kenal ya? Kenal dengan Kakak Along ya? Kenal Kak. Siap. Mantap nih Kak Prima dan Kak Shalom. Oke. Berarti di sana jam 9 malam ya. Wah, pokoknya bagian timur luar biasa nih kalau join. Jam 9 malam. Tapi nggak apa-apa, kita percaya kita diberkati Tuhan. Berdoa bersama-sama. Oke, di sini ada Nikodemus. Shalom Nikodemus. Ada James juga, Santa Ciwi. Oke, shalom. Ada Ardika juga. Kalau nggak salah Ardika ini kayak waktu itu pernah tahu. Dari mana bro ya, lupa aku. Ya, Shalom kakak, saya dari Sumba kakak. Sumba, itu dia Demus Ardika. Makanya saya ingat-ingat nama-namanya. Ini mantap sudah kalau misalnya kita mau liburan ke kota-kota lain sudah ada teman-teman di sana ya. Oh sudah, hajar sih. Kalau kamu ada pelayanan mau apa, tinggal kontak teman-teman kita yang ada di seluruh kota di Indonesia. Ardika siap-siap tahun depan saya ke Sumba. Weh, tuh Ya kakak. info nanti Mika. Oke, so it's good. Kita langsung mulai saja biar yang di timur tidak terlalu kemalaman juga. Silakan, Brother Mika. Oke, shalom semua. Sekali lagi saya sapa teman-teman yang ada di kota-kota. Ya, jaringan Doa Pemuda yang ada di kota-kota. Tadi Bro Anto sudah menyapa ada beberapa. Ada yang belum kita sebut di sini. Sepertinya sudah ya. Yang lain nanti menyusul. Sepertinya pembicara kita juga sudah tiba. Saya sapa dulu. Shalom Kak Yordan. Shalom. Oke, silakan balik ke Bro Mika. Terima kasih Bro Anto. Ya, hari ini tema kita tentang anak muda berbicara politik ya. Jadi anak muda juga jangan tabu berbicara tentang politik. Ya, janganlah untuk mencintai Indonesia. Walaupun saya tahu perasaan kalian semua. Ya. Kalau kata Dilan itu berat. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita percaya itu tidak berat karena Tuhan bersama dengan kita. Ada amin saudara. Coba berikan emotikon apinya dulu di sebelah kanan. Oh, haleluya. Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bro Anto. Hari ini kita akan dilayani ya, pembicara kita ada saya panggilnya Abang lah ya, Bang Yordan Panggabean. Ya, Bang Yordan Panggabean ini sekarang jadi director di Asia Coaching dari sejak Agustus 2012 sampai sekarang berarti kurang lebih udah sampai 13 tahun dan merupakan sekretaris di PGRI dan punya pengalaman-pengalaman lain yaitu menjadi CEO di Berdaya Training and Consulting selama 5 tahun serta founder Rumah Pintar Indonesia selama sekitar 1 tahun. Ya, shalom Bang Yordan. Terima kasih sudah boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Ya, dan hari ini saya percaya kita sama-sama ada di
Zoom kali ini. Mohon maaf ya saya agak patah-patah nih berbicaranya karena kemarin kebanyakan bahasa-bahasa Korea jadi bahasa Indonesianya agak gimana gitu. Dan ini perdana saya menjadi host. Kemarin saya diminta jadi host oleh adik saya Debbie nih yang tiba-tiba menyodorkan. Saya bilang saya tidak pernah jadi host di acara-acara Zoom, tapi ini perdana dan mohon maaf ya sebelumnya kalau misalnya ada salah-salah ya. Oke, baiklah tidak perlu berlama-lama ya teman-teman. Kita akan mulai acara kita malam hari ini. Saya akan serahkan langsung nanti kepada aparat saya atau bro saya, yaitu Bro Yusuf dan Sister Maria, ya dari JDP Batam. Ya, mereka kecil suaranya, bro. Halo kakak-kakak semua kak. Nah, itu dia. Mereka punya suara yang ciamik lah pokoknya. Oke, waktu kita kurang lebih sekitar 20 menit ya, Bro Yusuf dan Sis Maria. Jadi silakan langsung saja saya serahkan. Haleluya, shalom buat kita semua, JDP di kota-kota di seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Menyala ya, tetap cinta Indonesia. Amin. Bersyukur malam kita mulai berkumpul di via Zoom virtual. Kita akan mulai praise and worship kita. Mari sama-sama katakan kita umat pemenang. Amin, generasi muda, umat pemenang. Kita mau bangkit dan perkatakan berkat buat Indonesia. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Na 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 na
boleh kita mungkin di tempat masing-masing boleh sambil melompat, ya, sambil bergirang, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita dance, ya, untuk Tuhan. Kita mau katakan, let everything that has breath praise the Lord. Amen. Memuji Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Amin. Sama-sama sorakan. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I praise when
Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sorak-sorai puji-pujian bagi Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Amin. Benar Tuhan, Engkau Tuhan Raja yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Biarlah nama-Mu Tuhan ini ditinggikan dan ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Bawa kami dekat dalam hati-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Mari bersama-sama kita di tempat kita masing-masing kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini.
Baik, kita berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami sudah boleh datang berkumpul bersama-sama via Zoom Tuhan Yesus untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pujian-pujian dan sembah kami Tuhan yang sudah boleh kami naikkan Tuhan. Biarlah semuanya itu manis Kau dengar ya Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur boleh menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu pada Bang Yordan. Biarlah setiap apapun yang Tuhan yang disampaikan, semuanya berasal daripada Engkau ya Bapa, yang menguatkan setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bang Yordan. Sip, thank you Mika. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman. Saya di chat sama Bro Anto untuk Bang bicara tentang kondisi Indonesia. Dan ya coba kita ngobrol dan diskusi saja kalau begitu ya. Jadi yang pertama apa yang terjadi pada tanggal 25 sampai 30 Agustus itu ya cukup masif lah ya. Hampir semua ya, mulai dari Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, bahkan Makassar, gedung DPRD terbakar sampai ke wilayah lain, Lombok dan sebagainya. Nah, yang pasti adalah bahwa hal tersebut terjadi karena ada kekecewaan massal yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi ketika kekecewaan itu semakin besar dan dia bertumpuk-tumpuk, itu pasti akan menimbulkan chaos gitu. Kalau mau kita runut, ya kita bisa kompilasi kalimat-kalimat para petinggi negara gitu ya. Misalkan di April 2025, Kepala Komunikasi Presiden waktu ditanya tentang pengiriman kepala babi gitu ya ke majalah Tempo, komennya adalah ya udah dimasak aja gitu ya. Mungkin kalau dikirim ke rumah salah satu dari kita sih bisa kita masak, tapi kan nggak pas lah ya untuk bicara seperti itu. Kemudian, nah pencetusnya kan adalah ketika Bupati Pati Sudewo gitu ya di Agustus itu ngomong, misalnya ya dia naikkan pajak yang tinggi sekali dan dia bilang bahwa wah 10.000 juga saya ladenin deh gitu. Jadi kayaknya dia menerapkan prinsip walau 1.000 rebah di kiriku dan 10.000 di kananku ya, tapi konteksnya dia nggak tepat. Dia menantang masyarakat dan akhirnya itu juga buat chaos gitu loh. Sampai kita lanjut DPR diberikan tunjangan, ya nggak sih? Rumah 50 juta, sebulan tuh ya. Komunikasi 15 juta. Ini kalau rumah 50 juta ini kalau ada anak kuliah anak kampus tuh bisa 50 juta tuh biaya kos dari mulai masuk sampai tamat kali ya. Kalau kita ngekos di yang kamar mandi di luar gitu ya. Jadi itu bisa sampai tamat. Tapi itu adalah kosan mereka sebulan gitu loh ya. Komunikasi mereka biaya telepon 15 juta sebulan, tunjangan jabatan 9,7 juta. Itu adalah 16 kali UMR. UMR rata-rata Indonesia itu 3 komaan lah ya. Jadi itu UMR yang umum. Jadi bayangin kalau itu UMR-nya Jogja berarti bisa sampai 20 kali lipat. Nah, suasana yang berjarak ini membuat sebenarnya kita nggak ada masalah. Misalnya masyarakat nggak ada masalah selama jaraknya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Tapi lagi-lagi jarak yang jauh itu membuat situasi cukup bisa memancing kerusuhan. Kita bisa lihat itu terjadi di Nepal gitu ya. Nepal jauh lebih lebih masif, lebih bahkan hari ini di berbagai di jaringan Injili Kaum Injili Internasional AEA Asia Evangelical Alliance juga hari ini kita diberikan topik doa untuk praying for Nepal gitu ya. Nepal sangat masif gitu ya. Lagi-lagi itu karena ulah para pejabat yang menunjukkan mereka mewah, sedangkan Nepal miskin gitu ya secara umum warganya, bahkan anak-anak dari pejabat bisa pakai barang-barang mewah. Nah, lagi-lagi sebenarnya ini adalah luapan dari kekecewaan yang massal gitu ya. Sampai akhirnya sampai akhirnya ya mereka joget-joget lah. Ya. Walaupun frame-nya tuh pada saat itu kan dikatakan bahwa kami joget tuh karena ada musik gitu loh. Tapi sekali lagi inilah pembelajaran tentang framing gitu ya. Once kita jadi pejabat, once kita jadi pemimpin,
kita memang harus memperhatikan tingkah laku dan tingkah ucap kita kan gitu. Ya kita kita di sinilah para pemimpin pelayanan lah ya. Kita sendiri kan kadang-kadang salah ngomong tuh jadi masalah. Maksudnya di level kita aja yang masih youth itu it's becoming a problem. Apalagi kalau sudah level pejabat. Sampai akhirnya 28 Agustus demo besar-besaran dan Afan Kurniawan ditabrak oleh Brimob dan akhirnya mati dan sebenarnya ada 10 korban kan itu yang terdetek. Kita nggak tahu sebenarnya berapa yang terjadi. Jadi kekecewaannya massal gitu ya. Sikap tingkah bicaranya para pejabat itu arogan, tapi masyarakat memiliki kebutuhan yang mendesak di depan mata. Ya nggak sih? Harga-harga naik itu udah pasti. Kemudian harga-harga naik, kemudian peningkatan kemampuan masyarakat nggak gimana-gimana juga. PHK terjadi di berbagai tempat. Nah, akibat pemerintah pusat mengurangin apa dana transfer ke daerah. Jadi pusat memutuskan kita potong nih dana ke daerah sebanyak 270 triliun. Itu banyak gitu loh. Itu kalau mau dibagi ke 37 provinsi itu kan terasa gitu ya. Lumayan lah, itu banyak banget. Dan itu tiba-tiba dihentikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mikirin nih gimana cara meraise pajak masing-masing. Makanya bupati-pati menaikkan sampai 200%. Bahkan Cirebon itu sampai 1000%. Karena memang dari pusat dana dipotong. Mereka lebih prefer untuk ya itu tadi yang makan bergizi gratis lah dan sebagainya. Sehingga masyarakat jadi di pusat motong, bupatinya nggak cerdas atau pemimpin daerahnya bingung gimana cara naikkan uang, cara paling gampang adalah naikkan pajak kan. Sedangkan kita udah susah kerja, dipajakin naik, kemudian kesulitan dalam hal yang lain, sehingga antara kebutuhan mendesak di depan mata dengan kekecewaan yang memuncak itu gabung. Itu kalau orang karismatik bilang namanya kepahitan. Maksudnya kita jadi marah gitu loh, jadi marah dan sikap mereka dalam bicara juga semakin memancing sehingga akhirnya 25 Agustus meledak karena Afan Kurniawan juga meninggal gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau perhatikan bahwa ini 5 hari itu menunjukkan bahwa ada relasi antara rakyat dan institusi negara yang lemah kan, dalam hal ini DPR. Kita bisa lihat bahwa DPR sama kita beda cara ngomongnya. Ada anggota DPR nggak sih di sini? Oke, kalaupun ada ya sudahlah ya, bertobatlah. Jadi berbeda gitu ya. Di sini kita bicara tentang sulitnya nyari kerja. Tanya nih teman-teman yang baru lulus kuliah, nggak gampang lah gitu loh. Teman-teman yang berbisnis, nggak gampang gitu loh. Teman-teman yang menjadi gembala, nggak gampang juga kan izin gereja gitu. Nah, sedangkan mereka dengan gampangnya bisa kunjungan ke luar negeri dan sebagainya. Bahkan kunjungan ke luar negeri yang terakhir itu memakan korban salah satu anak Indonesia di Belanda kan. Karena Pusat Pelajar Indonesia. Jadi PPI. Jadi ada rombongan dari DPR mereka keliling-keliling dan tour guide-nya adalah salah satu anak Indonesia dan meninggal karena keletihan. Nah, yang membuat marah teman-teman PPI di Eropa, di Belanda adalah tidak satu pun dari rombongan itu yang say sorry. Itu akhirnya makanya diledakkan dan akhirnya ketahuan seluruh Indonesia. Jadi emang ada relasi rakyat dan negara yang tidak kompak gitu antara rakyat dan wakil rakyat, bahkan antara rakyat dengan polisi gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang cukup solid gitu loh. Salah satu teori mengatakan bahwa kerusuhan sosial itu seringkali dipicu oleh ini agak berat lah ya kata-katanya ya, fragmentasi, kompetisi dan benturan antara kepentingan elit. Wih, mantap. Jadi selalu ada bicara tentang fragmentasi bahwa anggota DPRD anggota DPR, maksud DPRD juga ya, karena terbukti ternyata anggota DPRD juga punya tunjangan gede-gede juga. Itu terfragmentasi, kita kayak nggak nyambung gitu ya. Kemudian ada kompetisi, ada benturan kepentingan antar elit juga yang akhirnya manifestasinya macam-macam, bisa militer, bisa birokrasi, bisa jaringan bisnis. Jadi di antara kelompok-kelompok elit tersebut memiliki kepentingan dan akhirnya membenturkan di masyarakat gitu loh. Kita bisa lihat dari beragamnya tuntutan kan. Tuntutan itu macam-macam. Ada yang nolak tunjangan DPR. Tapi ada juga yang bilang kenaikan upah buruh. Ada yang justru mengajak untuk pengesahan RUU perampasan aset. Bahkan dalam demo kemarin ada yang meminta untuk perbaikan undang-undang pemilu. Jadi emang cukup beragam gitu. Itu menunjukkan bahwa ada banyak kelompok yang berkepentingan gitu terkait dengan apa yang terjadi. Karena isunya nggak satu. Kalau yang dulu kan 98 isunya satu, cuma tumbangkan Orde Baru. Kalau yang kali ini beragam gitu ya.
macam-macam, mulai dari yang tadi saya sudah sebutkan ya, mulai dari tunjangan DPR dikurangin sampai akhirnya urusan pemilu. Nah, menjadi pertanyaan dalam teori-teori konspirasi tentunya, siapakah yang bermain gitu ya. Kalau kita mau menginventarisir, yang pasti yang pasti yang terlibat adalah pertama mahasiswa, itu ada, ya nggak sih? Mahasiswa tentu adalah yang terdepan. Kemudian jaringan buruh, termasuk juga yang bukan aktivis ya, yaitu influencer. Influencer-influencer di Instagram, influencer di YouTube, mereka juga salah satu orang yang menggaungkan, termasuk tuntutan 17+8 itu kan kayaknya gengnya influencer deh yang memviralkannya. Jadi emang ada mahasiswa jaringan buruh itu terlibat, tapi ada juga orang mulai berasumsi jangan-jangan ada jaringan oligarki gitu ya. Jaringan oligarki adalah sekelompok orang yang menguasai antara politik dan bisnis ya teman-teman ya. Jaringan oligarki yang mereka itu merasa terganggu dengan adanya rencana penertiban izin kelapa sawit misalkan. Kemudian tentang penertiban tambang ilegal. Jadi ada yang beride gitu ya bahwa ini terjadi karena adanya upaya untuk menertibkan para izin sawit dan juga apa namanya tambang ilegal. Ada yang bilang gitu. Kemudian ada juga yang bilang akibat adanya elit yang menguasai ekonomi juga terbiasa di politik yang terusik akibat penetapan sejumlah tokoh besar sebagai tersangka hukum gitu ya. Ini cukup common lah ya. Termasuk yang katanya lagi sembunyi di Singapura dan memiliki hubungan kekeluargaan atau saudara dengan yang di Malaysia gitu ya. Ya itu famous lah. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini ulah dari orang yang terusik akibat penetapan sejumlah tokoh besar sebagai tersangka hukum. Ada beberapa orang yang memang sedang terlibat dalam tersangka hukum dan dalam teori tersebut mengatakan bahwa mereka yang memancing ini semua lah gitu ya. Selain tadi ya mahasiswa dan gerakan buruh. Ada juga yang bilang bahwa ada fragmentasi dan kompetisi internal di aktor keamanan. Aktor keamanan ini bicara tentang TNI, Polri maupun intelijen. Jadi ada kompetisi lah di antara para aktor keamanan ini sehingga mereka berharap ya sekali lagi ya secara institusi pasti ada kompetisi lah mana yang paling bagus, mana yang paling 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 baik dalam berkarya dan tentu saja ada jabatan-jabatan yang harus diperebutkan sehingga ada kemungkinan ada fragmentasi dan kompetisi internal gitu di TNI, Polri maupun intelijen. Kita juga bisa melihat itu dari lambatnya merespon kejadian-kejadian. 25 sampai 30 itu kan cukup panjang. Bahkan ya misalkan salah satu yang cukup mencurigakan kenapa tiba-tiba ada mobil Brimob sendirian. Ya, itu salah satunya. Tapi kan kalau mau diklik itu panjang tuh ya, jadi teori konspirasi. Bahkan ada yang bilang bahwa ada sempalan dalam internal kekuasaan yang coba mendowngrade pemerintahan. Jadi ada yang mengatakan bahwa bisa jadi ini orang dalamnya pemerintah yang pengen downgrade pemerintahan yang sekarang supaya nggak kelihatan compatible atau tidak kelihatan bisa memimpin. Jadi gitu teman-teman ya ada kalau yang saya coba tulis ini ada 5 lah ya. Ada yang memang ya, mahasiswa, buruh, ada kemungkinan oligarki, kemudian orang yang kena tangkap, kasus hukum, fragmentasi di dalam Polri dan sebagainya, dan ada juga yang mengatakan sempalan dalam internal kekuasaan. Ya semuanya itu teori gitu ya. Kalau mau diklik satu-satu kita pasti bisa mendapatkan logika-logikanya. Namun yang paling mengerikan adalah ketika semuanya itu menggiring kepada isu SARA. Ya sih. Itu yang saya kira itu jadi concern kita lah jaringan dua pemuda untuk konflik apa ya kompetisi antar lembaga negara itu common lah. Orang berebut jabatan itu bagian dari teori kekuasaan selama mereka nggak gunakan SARA ataupun menggunakan kekerasan kayak penjarahan dan sebagainya. Nah, selama mereka nggak kita berdoa agar ya nggak perlu juga ada kerusuhan gitu ya. Tapi kemarin kan kerusuhan itu menjadi menegangkan ketika mulai ada isu SARA lagi kan. Dan itu yang membuat kita harus berbicara bahwa 98 itu adalah masa lalu dan kita nggak perlu lagi ada memandang ke arah sana. Indonesia itu Indonesia 2045 lah. Di mana teman-teman yang ada di online ini adalah para pemimpin pada masa itu, ya nggak sih? Jadi
Saya kira itu yang menjadi concern kita gitu ya, bahwa jangan sampai ke arah sara gitu, ke arah ras, ke arah rasial, ke arah agama, ke arah, karena kalau itu terjadi kita udah susah untuk bisa memetakan situasinya. Karena kalau udah sara ya agak repot lah. Lebih susah untuk bisa mengukur eskalasi situasi keamanan dan sebagainya gitu ya. Jadi ya itu yang terjadi pada saat itu gitu ya. Nah, jadi kalau begitu pilihannya ini gimana sekarang ya nggak sih? Pemerintah sudah merespon ya nggak sih? Dan bahkan terjadi apa namanya ini sekarang reshuffle gitu ya. Yang mana tentu saja Menteri Keuangan yang baru juga ya kurang bijak lah dalam berbicara gitu ya. Menteri Keuangan yang lama minta mundur udah pasti karena bayangin beliau orang yang sangat bekerja, tapi rumah kalau nggak rasa aman kan untuk apa juga gitu ya. Dilalah Menteri Keuangan yang baru juga belum bisa membuat saham merespon positif, ya nggak sih? Saham masih agak belepotan karena ya kalau misalkan menteri apa ya, misalkan menteri sosial ngomong tuh nilainya tidak akan sekuat menteri keuangan ngomong lah, gitu ya. Bahkan terakhir ketika lagi demo-demo, menteri agama kan ya mengeluarkan kalimat bahwa guru itu apa sih? Guru itu nggak usah di apa ya, jangan harap kaya lah kalau jadi guru. Itu kan lagi-lagi kurang bijak untuk bisa berpikir yang berkata-kata yang yang lebih baik gitu. Apa yang bisa terjadi? Yang pertama, tentu saja ke depannya, yang pertama pilihannya adalah pemerintah lebih terbuka, lebih mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu ya. Misalkan sekarang udah mulai nih RUU perampasan aset mulai dikebut, gitu. Apalagi anggota DPR, bahkan kemarin keponakan dari Presiden, Mbak Sarah mengundurkan diri setelah ya gitu ya, siapa? Syahroni dan kawan-kawan. Jadi ini upaya-upaya yang coba meredam lah ya ketidakpuasan, tapi tentu saja ini kan cuma di awal. Kita membutuhkan sebuah kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan gitu ya. Pemerintah mau 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 memperhatikan apa yang masyarakat inginkan gitu ya. Dan sudah juga beberapa, misalkan kayak tunjangan DPR akhirnya di pending gitu ya. Tapi kita memerlukan kita bukan memerlukan obat merah gitu. Maksudnya luka sebentar ini diobatin. Cuma kita perlu kepercayaan karena kepercayaan lagi cukup drop. Jadi perlu kerja keras untuk meningkatkan kepercayaan. Ya dengan cara pemerintah memberikan kebijakan mengikutin apa yang bisa diikutin sesuai permintaan rakyat, berbicara yang jauh lebih merasa empati gitu lah dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga di 2 minggu yang lalu ya di Bandung ada seorang ibu umur 27 37 tahun mengakhiri hidupnya dengan 2 anak karena nggak punya kemampuan dalam hal finansial gitu ya. Sebelumnya ini Jawa Barat ya, sebelumnya juga kita mendapati ada adik kita yang dia meninggal dan tubuhnya tuh penuh dengan cacing karena tidak diperhatikan. Jadi masih banyak isu-isu lain yang seharusnya negara lebih lebih concern ke sana sehingga kita lebih membangun kepercayaan. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah ya pemerintah tetap aja dengan gaya berpikir dan gaya berbicara dan masyarakat tetap di sini. Nah, ini yang bisa mengkhawatirkan karena begini, karena terbukti kemarin tanggal 25 sampai tanggal 30 bahkan kita sampai nggak kerja ya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 itu dibuat WFH dan terbukti masa mudah digoyang, masyarakat dalam keadaan yang masih kesal. Nah, kita khawatir kalau hal begini akan diulang lagi gitu. Maksudnya hal bisa diulang lagi ya tinggal nunggu siapa salah ngomong. Karena terbukti dalam waktu berapa kemarin? 25 sampai 30 sampai tanggal 3 lah kita anggap. Ada seminggu yang situasi negara nggak terlalu terhandle baik lah kalau kita mau bilang. Nah, kita khawatirkan kalau hal ini akan berulang dan jadi kayak kerjaan terus sampai 2029. Ya tentu saja kita berdoa Tuhan tuntun dan beri hikmat kepada pemerintah kita agar mereka kerja untuk rakyat dan juga mereka berbicara yang lebih simpati gitu ya. Gitu. Ada orang bilang apakah kita perlu kayak Nepal? Tentu saja jangan gitu ya. Karena begitu kita kayak Nepal, walaupun Nepal terinspirasi sama kita ya, mengambil Iron Man di rumah Sharoni lah, apalah, tapi
saya kira kita berdoa jangan sampai kita kayak Nepal, karena ketika sekarang ini Nepal dikuasai oleh angkatan darat kan, tentara. Dan begitu tentara memimpin, ya sudah, hukum nggak berlaku, undang-undang sipil nggak berlaku, tentara akan menguasai, dan itu akan jadi masalah baru lagi lah. Saya kira teman-teman pemuda kita nggak mau kayak Nepal, walaupun di sana kegerakan anak muda gitu ya, tapi kita nggak mau sampai ke situ gitu ya. Kita cukup menjadi orang yang berbicara dan berdoa untuk bangsa ini, karena kalau tentara yang nanti memimpin dan supremasi sipil jadi turun, kita repot lagi. Kita kayak balik lagi ke masa dulu dan harus ulang dari awal. Hmm, dan itu akan bukan hal yang arah yang baik lah bagi bangsa kita. Sehingga saya kira yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bisa lebih lebih membuka hati dan berbicara gitu ya. Karena tadi Mika MC menyampaikan firman Tuhan, saya bacakan satu ayat lah ya. 2 Tawarik 15 ayat 6, 2 Tawarik 15 ayat 6 saya bacakan. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat 7 saya lanjut. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi dikatakan di ayat sini bahwa ayat 6, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Hmm, ya kalau kita berdoa agar Tuhan mendamaikan bangsa ini dan bangsa ini jadi tertib, tentu saja itu doa kita. Tapi di dalam Alkitab pernah kejadian bahwa Allah menyampaikan, Allah mengacaukan bangsa, bahkan menghancurkan kota kan dengan berbagai-bagai kesesakan. Maksud saya begini teman-teman, apa yang dilakukan oleh bangsa ini terhadap gereja Tuhan tidak menutup kemungkinan Allah bangkit dan Allah melakukan sesuatu gitu ya. Gitu. Sampai kemarin masih ada lagi. Hari ini salah satu komisi perempuan anak Indonesia harus ke Garut gitu ya. Seharusnya ada pertemuan tapi harus ke Garut karena itu pengusiran orang berdoa ya di Garut, dan salah satunya adalah korban anak usia 8 tahun. Yang di Cidahu yang ditampilkan kan apa namanya, salib yang diangkat tapi yang tidak terekam dan tidak disiarkan juga adalah ketika Alkitab ditendang ke sana kemari dengan sesuka hati gitu. Jadi sebagai pendoa, satu sisi kita mendoakan hal yang kita harapkan, maksudnya hal yang umum, yang common gitu ya, keamanan, ketertiban, damai sejahtera Allah berlaku atas bangsa ini, kemunafikan dan korupsi Tuhan bongkar dan Tuhan membalikkan orang-orang yang berkuasa dengan cara-cara culas. Tapi satu sisi kita sadar bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi gerejanya. Allah adalah mengasihi umatnya. Kita adalah umat yang spesial di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini. Dan rasanya ketika kita berdoa, Allah membela kita dengan penutupan gereja dan sikap yang sesuka hati ketika orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya kira Allah juga adalah Allah yang mampu untuk bertindak. Tentu saja ini bukan profetik, ini bukan kalimat kenabian, bukan. Ini cuma sebuah cara berpikir yang mencoba dengan semua kasus yang kita alami. Bayangin ya, kita di tahun ini kayaknya banyak banget lah. Bahkan di bulan Juli, di bulan itu kita dan dibombardir dan rasa-rasa kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Bukan nggak ada takut-takutnya, kayak mereka mau coba sampai seberapa gitu ya. Sampai terakhir tuh ada yang di Garut itu umur 8 tahun dan ketika Allah kita bertindak, dia bisa bertindak gitu ya. 2 Tawarik yang tadi itu adalah cerita tentang Raja Asa gitu ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi gerejanya, dan Tuhan sometimes akan bangkit untuk membela gerejanya, umatnya, di tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Sekali lagi ini bukan buatan, bukan profetik lah. I'm not that kind of person, tapi saya membuka kemungkinan kalau Allah sedang berperkara dengan bangsa ini, dan kita kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk bisa memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, sembari menjadi berkat bagi Indonesia. Demikian saja sharing saya malam hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Oke, coba berikan emot apinya, saudara-saudara, saudara terbakar dengan sharing dari abang kita yang satu ini tadi.
Mungkin langsung saja ada respon dari Fasnas kita, ya, dari Kak Joshua Ginting. Silakan. Thank you, Bang Jordan. Yes, memang kalau analisa politik abang kita satu ini memang luar biasa ya. Tapi aku pengen sedikit nyentil daripada tema kita ya, yang kurang lebih bunyinya ya kayak jangan pernah lelah mengasihi bangsa ini gitu ya. Teman-teman, saya rasa kasih tetap adalah jawaban di atas semua yang jadi dibutuhkan oleh bangsa kita gitu ya. Sebab saya percaya kita bersyukur punya Tuhan yang artinya gini loh, banyak agama yang cinta sama bangsa itu, sorry, cinta kepada Tuhan itu mengharuskan dia untuk mengeliminasi cintanya kepada bangsanya. Paham maksud saya ya? Saya nggak perlu sebutkan di sini gitu. Tapi kita bersyukur kita diajarin makin cinta kepada Tuhan akan mendorong kita semakin mencintai bangsa kita. Jadi spiritualitas kita itu berjalan sejalan dengan nasionalisme kita. Makin kita mengasihi Tuhan, pasti mendorong kita semakin mengasihi bangsa ini, amin. Nah, tapi yang jelas satu hal yang penting, Allah itu adalah kasih, gitu ya. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi bangsa ini, kita harus membawa bangsa ini kepada Allah yang adalah kasih. Men, kalau kita mengasihi seseorang, itu oke, misalkan saya contoh mengasihi seseorang, misalkan contohnya ibu saya, betul mencintai ibu saya kasih dia eh, mungkin hadiah, lalala, tapi pada artinya kalau kita mengerti bahwa Allah itu adalah kasih, berarti kita saya akan membawa ibu saya kepada Tuhan. Allah yang adalah kasih. So, dengan kata lain, kalau kita bilang kita mengasihi bangsa ini, kita harus membawa bangsa ini kepada Sang Kasih itu, yaitu Allah. Jadi, saya percaya jawaban atas bangsa ini tetap adalah Yesus. Dan hari ini sejujurnya saya juga agak banyak gimana ya merenung dan diberkati sebenarnya salah satu tokoh favorit saya, Charlie Kirk. Ya, semalam baru ditembak ya, seorang yang menurut saya sejalan dengan apa yang saya bilang tadi gitu ya, bahwa cinta kita kepada Tuhan akan mendorong kita mengasihi bangsa kita gitu. Charlie Kirk itu seorang yang dengan sangat lantang membicarakan kebenaran firman Tuhan di muka umum, ya, open debate dengan orang-orang dan menolak LGBTQ, menolak queer identity dan so on so on. Dan saya pikir kita perlu lebih banyak orang-orang yang berani seperti itu. Memang saya percaya, saya jujur berkata martir itu, saya menganggap dia adalah martir ya. Sebab dia menceritakan tentang kebenaran dan dia ditembak mati oleh kebenaran yang dia sampaikan gitu. Dan saya merasa martir itu adalah satu panggilan tertinggi dari seseorang gitu ya. Nggak semua orang punya kehormatan untuk jadi martir. Ya, sebab kita bisa mati ditembak orang, tapi kematian kita nggak bawa dampak apa-apa gitu. Tapi kalau kita mati ditembak lalu kehidupan kita yang mati itu malah membuahkan banyak benih-benih bertumbuh, itu baru martir sejati, gitu ya. Jadi saya merasa untuk jadi martir itu punya kehormatan khusus, nggak semua orang bisa dipanggil jadi martir gitu teman-teman. Tapi saya merasa Charlie Kirk one of the person yang dikasih kehormatan Tuhan untuk jadi martir gitu. Dia baru saja menyampaikan firman Tuhan tentang deity of Jesus Christ, ketuhanan dari Yesus Kristus, dan bang, tiba-tiba lehernya kena tembak. Dan saya cuma berpikir satu hal itu, saya hanya berpikir satu hal, apakah saya bisa menyelesaikan tugas saya seperti Charlie menyelesaikan tugasnya? Sampai detik terakhir mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa. Saya pikir kita nggak cuma sekedar kumpul untuk mendengarkan analisa politik dari seorang yang luar biasa bernama Bang Jordan, tapi ada tugas di mana kita membawa Yesus yang adalah Sang Kasih, yang adalah jawaban bagi bangsa ini. Mungkin itu respon saya mewakili Fasnas JDPN. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Bro Joshua. Baiklah teman-teman, terima kasih sekali lagi buat Bang Jordan ya, atas ilmu-ilmu yang sudah kita dapat pada malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi kita akan bawa dalam doa segala sesuatu apapun tadi yang sudah disampaikan. Apapun yang terjadi buat bangsa ini, saya percaya Tuhan masih dan selalu ada untuk bangsa ini. Ada amin saudara. Haleluya. Dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya teman-teman.
Saya akan sebutkan nama-namanya, nanti akan berdoa untuk ya nanti pokok doanya akan di-share oleh Kak Debo. Ya nomor yang pertama itu nanti dari Elvira dari Bekasi untuk doa ya pokok doa yang pertama, pokok doa yang kedua Yosua dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada Timothy Lepang dari JDP Kupang ya. Nah, nanti yang terakhir saya akan berdoa untuk Bali. Baik, sebelum kita doa, saya serahkan lagi kepada Bro Yusuf dan Sis Maria untuk bawa kita satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Nyanyikan sama-sama pujian ini jadi doa dan kerinduan kita buat Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia.
Ya, mari kita berdoa. Sebelumnya suaraku terdengar dengan baik? Oke, aman? Aman ya, terima kasih. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kita percaya nggak pernah ada satupun doa kita yang nggak didengar sama Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki segala rancangan yang mulia atas bangsa Indonesia. Kami tahu Bapa, di tengah banyaknya hal-hal yang terjadi di bangsa ini, kami tahu Tuhan Yesus, matamu tertuju pada setiap kami yang masih membela, berperkara kepada Tuhan atas pemulihan di bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu itu pun Engkau Tuhan yang memberikannya di hati kami. Sebab kami tahu ada hatimu, ada cintamu, ada suatu rancangan yang Tuhan terus genapi dan Tuhan terus lakukan atas bangsa ini. Kami sungguh mengucap syukur. Di tengah banyaknya hal yang terjadi, kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan gak pernah meninggalkan bangsa ini. Kami melihat bahwa tetap ada kasih karunia-Mu. Kami tetap melihat ada anugerah Tuhan yang gak pernah gagal atas bangsa kami. Dan kami tahu bahwa hati-Mu begitu luar biasa besar atas bangsa Indonesia, Tuhan. Karena itu kami perkatakan ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan atas bangsa ini. Ada pemulihan atas generasi di bangsa ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan atas Tuhan Yesus setiap Tuhan bidang-bidang pendidikan. Ada pemulihan Tuhan Yesus Kristus ada atas bidang ekonomi, atas bidang pemerintahan yang ada di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan Tuhan di setiap bidang. Kami tahu kami gak perlu melihat hal-hal yang mungkin Tuhan Yesus kami ukur dengan segala yang ada di pikiran kami. Tapi kami melihat Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap sungguh-sungguh menyatakan kasih-Mu. Kami melihat ada kurikulum di bangsa ini yang tetap Tuhan Yesus terus perbaiki. Ada kurikulum di pendidikan di bangsa ini yang tetap Tuhan Yesus Kristus upgrade, tetap terus Tuhan perbaharui. Sehingga kami percaya Tuhan ada generasi di bangsa ini yang boleh tetap menikmati pendidikan dengan baik. Transformasi di bidang digital, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bahkan melihat Tuhan di sektor ekonomi, Tuhan, pertumbuhan ekonomi di bangsa ini tetap ada dalam kontrol tangan Tuhan. Kami melihat Tuhan bagaimana Tuhan Yesus Kristus bahkan di bidang kebudayaan, Tuhan tetap tolong bangsa ini. Sehingga kami melihat Tuhan bagaimana budaya-budaya di Indonesia juga boleh tetap terpelihara. Terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan atas bangsa ini. Oleh karena itu kami perkatakan sekali lagi bahwa bangsa ini akan tetap terus ada di dalam pemulihan demi pemulihan yang sudah Tuhan sediakan. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan generasi ini akan Tuhan terus kerjakan. Bahkan setiap sektor pemerintahan, sektor bidang ekonomi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan Tuhan yang akan terus bela dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol tangan Tuhan. Sepanjang kami masih berdoa, sepanjang kami Tuhan masih sungguh-sungguh menyatukan hati kami atas pemulihan di bangsa ini. Kami tahu mujizat Tuhan masih ada atas bangsa kami Tuhan. Dan kami sepakat dengan setiap hati. Kami mematahkan semua yang mencuri iman kami, yang mencuri percaya kami Tuhan. Harapan kami atas bangsa ini tidak berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang memecah belah bangsa kami, semua yang membuat kami Tuhan hanya melihat hal-hal yang tidak baik di bangsa kami, yang hanya melihat kekurangan yang terjadi di bangsa kami tidak berkuasa dalam nama Yesus. Biarlah iman kami terus bertumbuh, pengharapan kami, mata kami akan tetap terus setia, tertuju kepada setiap janji-janji-Mu Tuhan atas bangsa kami. Terpuji nama Tuhan atas apa yang sudah Tuhan lakukan, atas segala kasih karunia-Mu, atas segala yang sudah Tuhan perbuat atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, bersyukur kepadamu Bapa. Amin. Bapa, kami bersyukur buat Engkau Allah yang sumber kasih itu Tuhan. Engkau sumber kasih, Engkau adalah Allah adalah kasih Tuhan. Biar kasih itu tinggal di bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap orang yang dapat mengasihi itu lahir dari Allah sendiri dan mereka akan mengenal Allah. Kami berdoa Bapak, biar kasih Tuhan melanda Indonesia. Melihat situasi yang tidak baik-baik saja saat hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasih-Mu terus Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kedamaian. Agar kami dapat terus bergerak, agar kami terus dapat bekerja Tuhan, mengerjakan bangsa ini Tuhan. Kami nggak mau tinggal diam melihat bangsa ini yang semakin porak-poranda,
Melihat keadaan bangsa kami yang semakin kacau, kami tidak mau berdiam diri.